Bapak Rocky Gerung. Langsung dipersilakan. Terakhir. Oke, selamat siang teman-teman. Oh sorry, saya salah panggung nih. Ini podium calon presiden. Saya presiden akal sehat, jadi saya pakai panggung lain ya. Kalahan. Tadi saya minta selfie di bandara. Dia tanya ke saya, mau kemana? Saya bilang ke Surabaya. Dan dia tahu ada acara Prabowo di sini. Satpam itu. Di bandara tadi ada satpam cegat saya, selfie, terus dia tanya, saya mau kemana? Saya bilang, saya ke Surabaya. Dia bilang, oh acara Prabowo ya. Dia tahu, satpam. Lalu dia bilang begini ke saya, Pak Rocky, tolong jaga ya. Saya bilang, jaga siapa? Dia berbisik, Prabowo. Prabowo. Saya bilang, saya bukan Ustadz Abdul Somad, kenapa bisikin ke saya suara itu? Dan sebetulnya saya nggak perlu menjaga Prabowo, karena seharusnya Prabowo yang jaga saya, karena dia Kopassus. Kopassus ya. Baterainya habis nih. Beliau Kopassus. Kopassus beda dengan Kopassus, singkatan dari Komando Pasukan Khusus, bukan Komando Pasukan Usus. Yang pasukan usus itu buat bagi-bagi nasi bungkus. Komando Pasukan Usus. Jadi tema kuliah umum Pak Prabowo tadi, saya sebut aja kuliah umum karena gabung antara pidato dan data segala macam, memperlihatkan bahwa dia paham tentang perspektif, tentang problem, tentang konsekuensi, tentang akibat dari kebijakan. Seluruh yang dia uraikan tadi, itu seperti saya membaca dua buku. Buku pertama yang ditulis oleh Jared Diamond, judulnya Collapse, How Society Choose to Fail or Succeed. Masyarakat memilih, bagaimana rakyat memilih untuk gagal atau bertahan. Ada juga buku lain, judulnya How Nation Fail. Bagaimana bangsa itu berantakan, gagal. Dua buku itu saya baca di perpustakaan Pak SBY. Saya ingin agar supaya nanti capres itu seharusnya syarat pertama adalah punya perpustakaan. Dan isinya adalah buku, bukan komik. Ini kita ada di dalam ruang sejarah. Ada gambar pahlawan-pahlawan. Anda tahu semua, Anda hafal pasti. Cipto Mangunkusumo di Ponegoro, Soekarno, Hatta, Kartini di ujung sana, Pak Dirman di belakang sana, Yani, Jenderal Soeharto, Bung Tomo, ada satu perempuan, Nyi Ageng Serang. Ada yang tahu Nyi Ageng Serang? Dia membantu bapaknya, yang kalau nggak salah di daerah Gerobokan, bapaknya adalah panglima perang. Dia membantu bapaknya untuk melawan penjajah Belanda. Nah, kita harusnya hafal nama-nama pahlawan, bukan nama-nama ikan. Jadi teman-teman semua di sini, ini suasananya kayak udah menang, saudara-saudara, apa gembira terus? Dan memang quick count udah dihitung di Selangor.
Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya akal sehat itu diinvestasikan ulang dan terus menerus di negeri ini. Karena itu modal kita untuk bertahan sebagai bangsa. Istilah kebangsaan disebut terus menerus. Dan kalau Anda tahu, bangsa itu adalah hasil temuan akal sehat di Eropa ketika rakyat Eropa capek perang agama ratusan tahun. Akhirnya mereka menemukan kesimpulan bahwa untuk berdamai, bentuklah sebuah bangsa dengan dasar akal pikiran. Dan bahkan Sumpah Pemuda mengucapkannya secara lebih telak. Yang satu adalah bangsa, yang satu adalah tanah air, yang satu adalah bahasa persatuan untuk menghubungkan suku-suku bangsa. Itu yang disebut sebagai bangsa. Pemuda nggak bilang agama harus satu, enggak. Agama boleh banyak, pacar juga boleh banyak. Jadi dari awal rakyat kita masuk pada pengertian modern tentang bangsa. Dan itu yang sekarang hilang dari percakapan kita. Karena kita dibelah oleh sentimen-sentimen. Jadi kita berkumpul di sini bukan sekedar ingin merayakan kemenangan atau menanti kemenangan, tapi memastikan bahwa setelah saudara menang, masih ada energi untuk merekatkan ulang semen sosial yang retak karena provokasi agama. Dan saya kira itu yang dimaksud oleh Pak SBY waktu dia menulis surat yang kemudian digoreng oleh cebong. Dasar pikirannya adalah pengetahuan dia tentang demokrasi, tentang kebangsaan modern, tentang dunia global. Dari situ saya lihat bahwa kalau presidennya baca buku, dia ngerti apa itu konsep bangsa. Karena itu saya berteman dengan Gus Dur, karena Gus Dur baca buku. Saya berteman dengan Pak SBY, karena Pak SBY baca buku. Saya bertemu dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo baca buku. Saya ingin berteman dengan seseorang, tapi dia nggak baca buku. Saudara-saudara, kenapa saya mulai dengan konsep? Cerdaskan kehidupan bangsa. Itu perintah konstitusi. Setiap pemimpin harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu dia mesti punya wawasan yang lengkap tentang sejarah bangsanya, tentang problem internasional, tentang akibat dari kekerasan di dalam negeri terhadap kondisi internasional atau sebaliknya tuh. Jadi kita ada di situ. Dan kita ingin agar supaya kemampuan itu ditampilkan terus-menerus supaya bangsa kita dihormati dalam pergaulan internasional. Itu soalnya. Saya melihat, mengevaluasi bahwa kemampuan pemimpin kita untuk menghasilkan pikiran yang masuk akal, metafor, logika, dangkal sekali. Karena itu saya terus belusukan akal sehat untuk menghidupkan ulang tradisi berpikir pada bangsa ini. Sehingga kalau bikin jokes, paling nggak pakai akal sedikit supaya orang bisa ketawa. Saya ikuti metafor Pak Jokowi dalam debat terakhir. Dia mengatakan, saya suka naik sepeda, bagus, tapi rantai saya putus. Lalu dia sambung, tapi persahabatan saya dengan Pak SB tidak mungkin putus. Ya, saya cuma cek, saudara-saudara ingat nggak siapa calon presiden saudara? Artinya saudara hafal betul kalimat-kalimat Pak Jokowi. Tapi persahabatan saya dengan Pak Prabowo tidak mungkin putus. Beliau katakan itu. Saya tunggu orang tertawa, nggak ada yang tertawa. Saya tunggu orang tepuk tangan, nggak ada yang tepuk tangan. Karena itu kayak Joko Tingkir. Nggak nyambung coy. Karena beliau dibisiki oleh sesuatu yang tidak mampu dia kembangkan. Jadi bukan salah beliau, tapi yang membisiki dia
memaksakan kapasitas melampaui apa yang dia punya itu. Jadi tidak otentik. Tadi pidato Pak Prabowo, saya nguping tadi di televisi karena rupanya live. Itu pidato yang diucapkan dengan kapasitas yang tepat. Orang yang kapasitasnya tidak tepat, yang tidak cukup kapasitasnya, dia akan bingung mengolah konsep yang disodorkan pada dia. Dan akibatnya adalah rantainya putus, lalu dia kehilangan keseimbangan. Lalu Indonesia maju. Maju artinya masuk jurang. Yaitu konsekuensi dari rantai putus. Jadi kita ingin hasilkan ulang Indonesia yang mampu mengucapkan metafor. Kalau saya perbaiki misalnya, metafor Pak Jokowi. Mestinya Pak Jokowi bilang begini, saya suka naik sepeda, tapi rantainya putus. Namun demikian, saya akan dorong sepeda itu, saya menjemput Pak Prabowo, dan saya bawa ke istana. Kan itu lebih bermutu kan? Jadi orang nangkep hubungan antara premis dan konklusi. Itu yang kita inginkan sebetulnya. Kita ingin anak-anak kita mendengarkan kemampuan metaforik dari presiden. Dan itu menolong mereka untuk tidak melakukan kekerasan. Anak-anak kita banyak. Seminggu lalu saya lihat di televisi, dalam 1 minggu 3 kali perkelahian antara anak murid dengan gurunya. Ada anak SD dibully oleh teman-temannya sampai harus masuk rumah sakit. Saya menduga karena nggak ada contoh di publik tentang mereka yang berpikir, akibatnya anak-anak itu nggak mampu untuk mengolah pertengkaran dengan pikiran, lalu berkelahi itu. Nggak ada contoh. Yang dicontohkan adalah kemampuan menghafal nama ikan. Jadi ada yang aneh di dalam keberadaan kita hari ini. Itu yang tidak dihasilkan oleh. Oke, saya akan sempurnakan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Jadi sekali lagi, kita ingin agar supaya negeri ini diurus oleh orang yang berakal. Dan terakhir, sebagai presiden akal sehat, saya perintahkan untuk melanjutkan operasi akal sehat sampai 17 April nanti. Terima kasih.